Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Dardana selaku moderator dalam presentasi dalam video ini. Di sini kelompok kami akan membahas tentang media audio visual. Tentunya saya tidak sendiri, ada juga anggota kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri Aryo Dardana, Anda VBA ini Dia Putri, yang ketiga dan Rendi yang kembali dari Sekar, lalu PP Pitaloka. Langsung saja ke materi pertama dan untuk selanjutnya dipersilahkan. Pengertian audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mengandung unsur suara dan gambar. Jenis media ini memiliki sifat yang lebih baik karena mencakup baik audio maupun visual. Audio pendengaran dan visual penglihatan. Tertulis dan lisan kata-kata dalam penyampaian informasi, sikap, dan gagasan. Definisi media audiovisual lainnya adalah seperangkat alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar bergerak dan akustik. Kombinasi gambar dan suara menciptakan karakter yang sama dengan objek lainnya. Oke, selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran audiovisual. Keuntungan menggunakan media audiovisual seperti film atau video, yaitu yang pertama, film dan video dapat melengkapi pengalaman dasar siswa untuk membaca, berdiskusi, beraktif, dan lain-lain. Kedua, film dan video dapat secara akurat menggambarkan proses yang dapat ditonton beberapa kali jika diperlukan. Oke, yang ketiga, film dan video tidak hanya mempromosikan motivasi dan mempromosikan sikap dan juga perasaan. Yang keempat, film dan video yang mengandung nilai dapat mencapai pikiran yang positif. Yang kelima, film dan video dapat menampilkan peristiwa yang berbahaya untuk ditonton secara langsung. Yang keenam, film dan video dapat ditayangkan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok atau individu yang heterogen. Dan yang terakhir yaitu dengan keterampilan dan teknik sinematografi bingkai demi bingkai, film yang biasanya memakan waktu seminggu dengan kecepatan normal dapat ditayangkan dalam 1 atau 2 minggu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran audiovisual. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan film sebagai media audiovisual yang bergerak. Manfaat atau kelebihan film sebagai alat pengajaran adalah sebuah film dapat menggambarkan suatu proses. Suara yang dihasilkan dapat mewujudkan realitas. Jika film dan video berwarna dapat meningkatkan realitas objek. Kekurangan film adalah ucapan yang diucapkan saat pemutaran film tidak boleh disebutkan di antara suara film. Penonton tidak dapat mengikuti dengan baik jika film diputar terlalu cepat. Biaya persiapan dan peralatan cukup tinggi dan mahal. 2. Kelebihan dan kekurangan video sebagai sarana audiovisual gerak. Keunggulan video dapat sesaat tertarik oleh rangsangan lain. Video memungkinkan sejumlah besar pemirsa untuk mendapatkan informasi, menghemat waktu dan rekaman. Penyaringan dan volume guna dapat diatur dan disesuaikan. Kekurangan video, perhatian penonton sulit dikendalikan. Komunikasi satu arah harus dibangun. Detail item unggulan tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. 3. Kelebihan dan kekurangan televisi sebagai media audiovisual gerak. Kelebihan televisi langsung dan nyata dan dapat mewakili peristiwa nyata. Dapat membuat ulang peristiwa masa lalu. Dapat menunjukkan banyak hal. Menarik minat anak. Masyarakat diajak berpartisipasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap sekolah. Kekurangan televisi. Televisi hanya dapat menyediakan komunikasi satu arah. Bekerja terus-menerus selama siaran. Layar televisi tidak menjangkau kelas besar. Guru tidak memiliki kesempatan untuk mengecek acara TV sebelum ditayangkan. 4. Kelebihan dan kekurangan dari media audiovisual diam. Kelebihan film bingkai sebagai media pendidikan adalah materi yang sama dapat diberikan kepada semua mahasiswa. Perhatian anak dapat berpusat pada satu titik. Gambar film berada di bawah pengawasan guru. Kerugian dari film bingkai suara adalah program film bingkai yang terdiri dari satu bingkai mudah hilang atau diubah. bisa menghadirkan objek hanya secara diam-diam.
menggunakan citra audio. Kelebihan dan kekurangan film rangkai. Keuntungan film rangkai adalah kecepatan penyajian serial film dapat disesuaikan. Film seri dapat menggabungkan beberapa bahan ajar. Ukuran gambar tetap dapat digunakan untuk belajar kelompok atau individu. Selanjutnya, proses pembuatan media audiovisual. Proses perancangan media audiovisual melibatkan beberapa langkah, antara lain, tentukan gaya menggambar. Gaya visual media audiovisual dapat berupa film bebas atau film yang telah ditentukan sebelumnya, karena tidak ada standar tertentu tergantung kreativitasnya. Buatlah sketsa dari gambar tersebut. Gambar sketsa di sini harus disesuaikan dengan materi yang akan dianimasikan atau background yang akan digunakan. Saat mendesain, konten dapat dibuat langsung di program Flash atau melalui program lain seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lainnya. Mengimpor sketsa desain gambar. Saat sketsa selesai, impor gambar ke Macromedia Flash dengan memilih file, impor ke tahap, lalu pilih gambar yang akan disertakan dan pilih buka. Baik, untuk yang selanjutnya ada macam-macam media audiovisual. Yang pertama ada audiovisual murni, atau yang sering disebut dengan motion audiovisual, yaitu media yang mampu menampilkan audio dan video bergerak, audio dan video yang berasal dari satu sumber. Nah, di sini dalam video audiovisual murni ini ada yang pertama ada film suara. Nah, di sini film merupakan salah satu media yang sangat mendukung proses belajar mengajar. Nah, film yang baik adalah film yang dapat memenuhi kebutuhan siswa terkait dengan apa yang telah dipelajarinya. Film yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan topik pembelajaran. Kemudian yang kedua itu mampu membangkitkan minat siswa. Yang ketiga itu benar. Keempat, settingnya kekinian. Dan serta pakaian dan lingkungannya. Kelima itu sesuai dengan tingkat kematangan siswa. Dan yang terakhir, yang keenam, ada kosakata bahasa yang tepat. Kemudian ada video. Nah, video sebagai media audiovisual yang menampilkan gerakan semakin populer di masyarakat kita sekarang ini. Nah, pesan yang disampaikan mungkin akan menjadi faktual atau fiktif, informatif, instruktif, atau instruksional. Nah, sebagian besar pekerjaan film bisa digantikan dengan video, namun bukan berarti video akan menggantikan film. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual, kecuali film yang dikembangkan untuk tujuan pendidikan dan digantikan oleh video. Nah, untuk yang ketiga di sini ada televisi. Selain film dan video tersebut, ada televisi, yaitu merupakan media yang menyampaikan pesan pendidikan secara audiovisual dengan unsur gerak. Televisi ini dalam arti berasal dari dua kata, yaitu tele dalam bahasa Yunani yang berarti jauh dan vision dari bahasa Latin yang berarti melihat. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris television memiliki arti melihat jauh. Nah, kita melihat jauh berarti gambar yang dihasilkan di suatu tempat atau penyiar televisi dapat dilihat di tempat lain dengan alat penerima, layar televisi atau televisi. Peran televisi di sini adalah sebagai gambar langsung atau radio yang mampu secara bersamaan menyampaikan gambar yang terlihat dan menghasilkan suara yang dapat didengar. Nah, menurut Darwanto melalui Kiman tahun 2011 halaman 195, acara pendidikan yang disiarkan di televisi ini termasuk dalam dua klasifikasi. Yang pertama ada siaran pendidikan sekolah atau school broadcasting. Nah, sasaran acara ini adalah siswa dari TK hingga mahasiswa.
Nah, siaran langsung akan dikirimkan ke sekolah yang terkena dampak. Kemudian ada siaran pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Nah, ini berbeda dengan program pendidikan yang didasarkan pada kurikulum sekolah. Program pendidikan yang termasuk dalam klasifikasi ini didasarkan pada nilai-nilai pendidikan yang ditujukan untuk masyarakat umum. Hanya saja masyarakat umum terbagi dalam beberapa tingkatan, misalnya usia, jenis, kelamin, agama, pendidikan, dan lain-lain. Nah, ada pun kelebihan dari media televisi ini, yaitu seperti yang pertama, memiliki kekuatan yang lebih besar, kemudian memiliki daya tarik yang besar karena memiliki fitur audio visual, kemudian dapat melintasi batas ruang dan waktu, mampu melaporkan pesan yang sebenarnya, terus melihat objek pembelajaran sebagai objek atau kejadian asli, dan yang terakhir itu guru memperluas referensi dalam pengalamannya, kemudian menunjukkan televisi sebagai media sebagai jendela dunia, membawa masyarakat untuk melihat secara langsung peristiwa, suasana, dan situasi tempat, kota, dan wilayah di berbagai belahan dunia. Nah, selanjutnya ada audiovisual tidak bersih atau tidak murni. Nah, media audiovisual ini bukan media murni ini, yaitu media yang unsur bunyi dan gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Nah, materi audiovisual tidak murni ini sering disebut dengan materi audiovisual diam dan suara. Contohnya seperti yang pertama ada sound slate, film dengan suara. Nah, slate atau film strip dengan suara bukanlah alat audiovisual yang lengkap karena suara dan tampilannya terpisah. Oleh sebab itu, slate atau film strip hanya dimasukkan dalam media audiovisual atau sebagai media visual dalam visual diam dan kemudian ditambahkan oleh suara. Nah, semakin banyak indera yang terlihat, semakin mudah siswa dalam memahami konsep. Slide audio dapat dibuat menggunakan berbagai aplikasi komputer, misalnya seperti PowerPoint, Camtasia, dan Windows Movie Maker, dan lain sebagainya. Di sini kelompok kami mengambil materi yaitu mengenai dongeng. Nah, sebelum lanjut ke media pembelajaran audiovisual dengan materi dongeng, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dongeng. Nah, jadi menurut Hana tahun 2011 halaman 14, dongeng itu merupakan cerita rekaan tidak nyata atau fiksi seperti fabel atau binatang dan benda mati, saga atau cerita petualangan, kemudian hikayat atau cerita rakyat, legenda atau asal-usul, nah myth atau dewa-dewi, peri, roh, halus, epos atau cerita besar seperti Mahabharata dan Ramayana dan lain sebagainya. Nah, kelebihan dongeng ini tersendiri itu tidak hanya memikat imajinasi anak-anak, tetapi juga meningkatkan kreativitas dan keterampilan penalaran mereka. Nah, seorang anak akan belajar banyak dengan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan ini. Itulah juga yang menciptakan ikatan khusus antara orang tua dan anak. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat contoh dari media audiovisual yang kelompok kami telah siapkan. Kura-kura sombong. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandangi langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu, andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku.
Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu untuk mewujudkan impianmu. Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya. Lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan kura-kura sangat gembira. Kura-kura yang lain melihatnya dari bawah, berdecak kagum dan berteriak kepadanya. Wah, hebat sekali kau dapat terbang di atas sana, kura-kura. Kura-kura yang sudah merasa hebat itu pun berniat membalas pujian tersebut dengan sombong. Tentu saja. Kura-kura lupa pesan burung merpati. Ketika ia membuka mulutnya, gigitannya pun terlepas. Alhasil, kura-kura pun terjatuh ke tanah. Tidak. Untungnya, kura-kura memiliki tempurung yang keras melindunginya. Ia menyesal karena sudah menyepelekan apa yang sudah dimiliki dan tidak mengikuti pesan dari sepasang burung merpati tersebut karena kesombongannya. Demikian tadi penjelasan materi audiovisual dan juga contoh dari pembelajaran dengan media visual yaitu dongeng. Sebagai akhiri, kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.